Shalom dan damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rismoli Septianus Turus, NIM 3212131002 pada mata kuliah Geologi Umum dan dosen Bapak Dr. Randus Naur M. Simanungkalit, MSI. Pada video ini, saya akan membahas proses vulkanisme. Vulkanisme adalah tenaga endogen yang menyebabkan magma naik ke permukaan bumi. Vulkanisme berkaitan dengan gunung berapi. Magma adalah campuran batuan pijar, liat, dan sangat panas yang terdapat pada lapisan kerak bumi. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Magma terbentuk dengan cara yang berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh perbedaan suhu, perbedaan tekanan, dan perbedaan bentuk struktur di kerak maupun mantel bumi. Magma dapat berbentuk gas, padat, dan cair. Gerakan magma itu terjadi karena magma mengandung gas yang merupakan sumber tenaga magma untuk menekan batuan yang ada di sekitarnya. Proses terjadinya vulkanisme dipengaruhi oleh aktivitas magma yang menyusup ke litosfer atau kulit bumi. Magma bisa bergerak ke segala arah, namun jika pergerakan magma tetap di bawah permukaan bumi disebut instruksi magma. Sedangkan magma yang bergerak dan mencapai keluar ke permukaan bumi disebut ekstruksi magma. Ekstruksi magma inilah yang menyebabkan gunung api atau yang sering disebut vulkan. Proses yang pertama adalah intruksi magma. Intruksi magma adalah peristiwa menyusupnya magma di antara lapisan batuan-batuan, tetapi tidak mencapai ke permukaan bumi. Mungkin hanya sebagian kecil intruksi magma yang bisa mencapai permukaan bumi. Namun, intruksi magma bisa mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung, sehingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Intruksi magma menghasilkan bermacam-macam bentuk, yaitu yang pertama, ada batolit. Adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma sebagai akibat penurunan suhu yang sangat lambat. Yang kedua adalah kolit. Adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat hingga menyerupai lensa cembung, sementara permukaan atasnya tetap rata. Yang ketiga ada keping intruksi atau sil. Adalah lapisan magma yang tipis menyusup di antara lapisan batuan. Yang keempat ada intruksi korok atau gang. Adalah batuan hasil intruksi magma memotong lapisan-lapisan litosfer dengan bentuk pipih atau lempeng. Yang kelima ada abolisi, adalah semacam cabang dari intruksi gang namun lebih kecil. Yang keenam ada diatrema, adalah batuan yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai permukaan bumi. Proses yang kedua adalah ekstruksi magma. Ekstruksi magma adalah proses penerobosan magma mencapai permukaan bumi yang membentuk gunung api. Intruksi terjadi bila magma mendapat tekanan gas yang cukup kuat dan ada retakan pada kulit bumi. Ekstruksi magma tidak hanya terjadi di daratan, tetapi bisa terjadi juga di lautan. Oleh karena itu, gunung berapi bisa terjadi di dasar lautan. Peristiwa keluarnya magma ke permukaan bumi disebut erupsi. Erupsi terbagi atas 3. Yang pertama erupsi linear, yaitu magma keluar melalui retakan kulit bumi yang berbentuk memanjang, sehingga membentuk kerucut memanjang. Yang kedua ada erupsi areal, yaitu magma keluar meleleh pada permukaan bumi karena letak dapur magma sangat dekat dengan permukaan bumi, sehingga membentuk kawah gunung api yang sangat luas. Yang ketiga ada erupsi sentral, yaitu magma keluar melalui lubang di permukaan bumi dan membentuk gunung yang terletaknya tersendiri. Berdasarkan proses keluarnya, erupsi magma dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Erupsi eksplosif. Erupsi sangat kuat akibat tekanan gas magma dan menyemburkan bahan-bahan vulkanik yang padat dan cair. Yang kedua ada erupsi efusif, merupakan letusan gunung api mengeluarkan lava. Yang ketiga ada erupsi campuran, merupakan letusan yang terjadi selang-seling antara eksplosif dan efusif. Ekstruksi magma juga mampu menciptakan gunung api yang lebih kecil dari gunung api utama. Ekstruksi magma dan intrusi magma sama-sama mendapatkan tekanan yang berasal dari panas bumi. Ekstruksi magma ini membentuk gunung api. Adapun tipe-tipe gunung api yaitu yang pertama gunung api perisai, seperti ini gambarnya. Yang kedua ada gunung api mar, dan yang ketiga ada gunung api strato. Jenis-jenis dari vulkanisme. Yang pertama ada letusan vulkano.
Letusan ini mengeluarkan material padat seperti abu serta bahan-bahan padat atau cairan lava. Letusan jenis ini didasarkan pada kekuatan erupsi dan kedalaman dapur magmanya. Yang kedua, letusan Merapi. Letusan ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya, tekanan gas semakin bertambah kuat dan memecahkan sumbatan lava. Yang ketiga, letusan Pele. Letusan tipe ini biasanya terjadi jika terdapat penyumbatan kawah di puncak gunung api yang bentuknya seperti jarum, sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Apabila penyumbatan kawah tidak kuat, gunung akan meletus. Yang keempat adalah letusan Hawaii. Letusan ini terjadi karena lava yang keluar dari kawah sangat cair, sehingga mudah mengalir ke segala arah. Sifat lava yang sangat cair ini menghasilkan bentuk seperti perisai. Dan yang terakhir ada fenomena alam pasca vulkanisme. Yang pertama adalah adanya mata air panas, seperti air termal dan air mineral. Yang kedua, adanya sumber gas, seperti gas belerang atau solvatar, sumber gas uap air atau fumarol, dan sumber gas asam arang atau MOFET. Dan yang ketiga, terbentuknya mata air geysir. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai proses vulkanisme. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.